Nah, ini tadinya sampai bawah seperti ini. Nah, tapi karena ada proses yang ada di sini, ini kerjanya. Ini melakukan kerja atau way out. Nah, sementara di bawahnya saya arsir dulu. Nah, awalnya seperti ini way outnya. Cuma karena ada proses yang satunya untuk membalikan keadaan, ini terjadi proses yang ini. Habis itu yang ada di sini. Nah, ini ada yang proses untuk balik lagi. Nah, proses yang dari 3, 4 ke 1 ini yang W in atau lingkungan melakukan kerja ke sistem. Nah, makanya yang bagian yang perpotongan ini bagian yang dibatasi oleh garis ini, inilah yang disebut W out neto atau W out kurang W in. Nah, ini yang dijelaskan di bagian yang ini. Nah, selanjutnya siklus mesin Calor tadi udah dijelaskan sifatnya reversible. Ini Carnot. Nah, sehingga proses arah sebaliknya ini bisa disebut dengan siklus refrigerasi Carnot dan bisa terjadi. Jadi kalau yang ini siklus mesin Calor Carnot, kalau yang di bawahnya ini siklus refrigerasi Carnot. Bedanya apa? Kalau di siklus mesin Calor di proses dari 1 ke 2 ini menyerap panas. Nah, kalau di sini kita lihat menyerap panas dari reservoir suhu rendah, reservoir suhu tinggi, dan mengeluarkan panas ke reservoir suhu rendah. Nah, kalau di siklus refrigerasi ini kebalikannya. Ini menyerap panas dari reservoir suhu rendah. Kalau yang ini
Hapus dulu. Ini menyerap panas dari suhu tinggi, sedangkan ini melakukan kerja neto. Nah, kalau di bawahnya ini menyerap panas dari suhu rendah, sedangkan yang di dalamnya ini mendapat kerja neto. Ini keluaran, yang ini masukan. Nah, siklusnya sama, cuma arah interaksi panasnya dan kalornya dibalik. Jadi kalau di siklus mesin kalor Carnot, dia menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi dan mengeluarkan kalor atau mengeluarkan panas ke reservoir suhu rendah. Kalau di siklus refrigerasi Carnot kebalikannya, dia menyerap panas dari reservoir suhu rendah dan mengeluarkan panas ke reservoir suhu tinggi. Dan untuk mencapai proses ini dia membutuhkan kerja masukan. Untuk selanjutnya, nah, dari hukum kedua termodinamika tersebut, ini bisa kita simpulkan bahwasannya ada tambahan untuk hukum kedua termodinamika ketika menerapkan batas operasi alat dalam siklus. Nah, sudah dijelaskan di pernyataan Kelvin Planck dan Clausius bahwa kalau di Kelvin Planck berarti mesin kalor tidak beroperasi dengan menukar panas hanya dengan satu reservoir, jadi butuh satu lagi. Sedangkan untuk yang prinsip yang satunya, yaitu refrigerator tidak beroperasi tanpa adanya energi input neto dari sumber eksternal. Jadi gunanya tadi mesin kalor Carnot atau refrigerasi Carnot ini untuk menerapkan batas maksimal kinerja yang bisa dicapai sebuah alat. Jadi untuk efek Carnot mesin kalor, bahwasanya efisiensi dari mesin kalor irreversible ini maksudnya yang sebenarnya selalu kurang dari efisiensi mesin kalor reversible. Nah, ini yang mesin kalor Carnot. Ini idealisasi atau tidak benar-benar terjadi. Jadi nggak mungkin efisiensi mesin yang sebenarnya itu lebih tinggi dari efisiensi mesin kalor Carnot. Nah, sedangkan efisiensi dari semua mesin kalor reversible yang beroperasi di antara dua reservoir yang sama adalah sama. Nah, konsekuensi dari pernyataan kedua, kalau pernyataan pertama kan udah jelas bahwasanya mesin kalor yang sebenarnya efisiensinya nggak mungkin lebih tinggi dari mesin kalor Carnot, karena mesin kalor Carnot ini dalam situasi yang paling ideal atau dalam situasi reversible dan nilainya nggak bakal mencapai 100% juga. Nah, untuk yang kedua konsekuensinya, mau apapun fluidanya, selama batas mesin reversible-nya sama, misalkan antara Q hanya sama, dalam reversible ini selama
reservoir yang digunakan sama, maka efisiensinya pasti sama. Jadi misalkan antara reservoir suhu panas dan suhu rendahnya kalau dipakainya sama, mau misalkan di dalamnya ini beda-beda, misalkan nih ya kita bandingkan. Ini misalkan ref ini artinya reversible, H ini heat engine atau mesin kalor. Ini konsekuensi pernyataan kedua. Nah, misalkan yang mesin kalor kedua ini pakainya misalkan gas. Yang satunya misalkan pakainya air. Mau misalkan pakai gas ataupun air selama dalam modelnya adalah reversible. Jadi selama yang digunakan reservoir suhu tinggi dan suhu rendahnya sama, ini efisiensi yang akan dicapainya nanti sama juga. NTH reversible efisiensi thermal reversible kedua ini sama dengan efisiensi thermal reversible ketiga. Mau misalkan pakai gas atau air, ini sama. Sedangkan untuk yang pertama, karena dia berada dalam irreversible, maka dia pasti lebih rendah dibandingkan efisiensi mesin kalor yang kedua ataupun mesin kalor yang ketiga. Jadi tidak bergantung pada fluida kerja yang digunakan, tapi dengan catatan mesin reversible ya. Bagaimana siklus dikerjakan, misalkan lewat mana dulu atau misalkan melalui peralatan mana dulu, selama dalam kondisi paling ideal atau reversible, kita hanya melihat hanya melihat reservoir suhu tinggi dan suhu rendahnya. Nah, kalau di reversible, selama prosesnya berada dalam proses reversible, maka kalor yang ada di reservoir suhu tinggi atau reservoir suhu rendah, perbandingannya kita hanya melihat perbandingan dari suhunya. Perbandingan kalor antara reservoir suhu tinggi dan rendah di proses reversible atau Carnot hanya mempertimbangkan perbandingan suhu. Jadi kalau di proses reversible ini perbandingan panas antara reservoir suhu tinggi dengan suhu rendah, ini hanya melihat perbandingan suhunya antara suhu reservoir suhu tinggi dengan reservoir suhu rendah. Nanti kita lihat penggunaannya. Nah, sehingga efisiensi maksimal yang bisa dicapai mesin kalor adalah efisiensi teoritis dari mesin kalor Carnot. Nah, ini efisiensi mesin kalor Carnot atau
efisiensi maksimal mesin Calor sebenarnya. Nah, jadi untuk efisiensi mesin Calor Carnot bisa kita gunakan untuk menghitung efisiensi maksimal yang bisa dicapai oleh mesin Calor sebenarnya. Nah, suhu yang digunakan di sini ini harus diingat, yang kita gunakan hanya dalam Kelvin atau Rankine. Kalau misalkan kita menggunakan Celsius atau skala suhu yang lainnya, maka persamaannya nanti hasilnya akan salah. Nah, ini jadi efisiensi tertinggi mesin Calor yang beroperasi antara dua reservoir energi termal pada suhu TL dan TH yang bisa dicapai. Nah, bisa kita simpulkan kalau yang ini untuk mesin Calor sebenarnya, yang ini mesin Calor Carnot atau reversible. Jadi bisa kita bandingkan. Nah, kalau mesin Calor yang sebenarnya efisiensinya lebih rendah dibandingkan mesin Calor Carnot atau mesin Calor reversible, maka bisa dibilang mesin Calor tersebut mengalami proses irreversible kalau lebih rendah. Nah, kalau sama dengan kalau efisiensi termal mesin Calor sebenarnya sama dengan efisiensi termal mesin Calor Carnot, berarti mesin tersebut adalah mesin Calor irreversible. Ini kalau sama dengan. Nah, sebaliknya kalau efisiensi termal mesin Calor yang sebenarnya lebih besar daripada efisiensi mesin Calor Carnot, ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kenapa nggak mungkin terjadi? Karena batas maksimal yang bisa dicapai oleh mesin Calor sebenarnya itu efisiensinya adalah efisiensi mesin Calor Carnot. Nah, biasanya alat penghasil kerja atau kita sebut dengan mesin Calor ini efisiensinya sekitar 40%. Nah, kalau 40% ini kita bandingkan dengan efisiensi 100%, tentu sangat rendah. Tapi perbandingannya tidak tepat kalau kita menggunakan perbandingannya dengan perbandingan 100%. Karena mesin Calor Carnot pun efisiensinya tidak akan mencapai 100%. Misalkan yang ada di sini 70% mesin Calornya. Ini misalkan mesin Calor Carnot atau reversible 70%. Nah, sedangkan irreversible 45%. Calor sebenarnya atau nah, bisa kita lihat di sini kalau 45% dibandingkannya dengan 70% masih lumayan tinggi. Kalau dibandingkannya 45% dengan 100% itu memang sangat rendah, dan 100% gak bakal mungkin dicapai. Bahkan menggunakan mesin Calor Carnot pun gak akan bisa mencapai 100%. Nah, sedangkan kalau efisiensi mesin Calornya misalkan 80%. Nah, ini otomatis gak bakal mungkin terjadi. Nah, selanjutnya, kalau dari persamaan di atas dengan asumsi pembuangan dengan suhu yang sama, misalkan 300, ini artinya TL-nya sama, tapi TH-nya berbeda, misalkan. Nah, jadi misalkan TL-nya sama atau suhu dari reservoir suhu rendahnya sama, misalkan 303 Kelvin, tapi yang kita variasikan misalkan TH-nya atau suhu dari reservoir suhu tingginya.
Misalkan 925, 800 dan seterusnya. Nah, makin besar TH, makin besar efisiensi suhu thermal Carnot-nya. Jadi kalau TL-nya sama, sedangkan TH-nya kita perbesar, maka efisiensi mesin kalor Carnot ini akan semakin besar. Nah, hal di atas tersebut yang dijelaskan tadi menunjukkan bahwasannya ada kuantitas dan juga kualitas. Maksudnya, misalkan energi dengan jumlah yang sama tapi bentuknya berbeda, maka kualitasnya bisa jadi berbeda juga. Contohnya, misalkan 100 kilojoule, ini misalkan ada reservoir suhu tinggi, di bawahnya misalkan ada reservoir suhu rendah. Nah, misalkan ada kalor yang dibuang langsung ke reservoir suhu rendah. Ini misalkan kalor sama dengan nilainya 100 kilojoule. Kalau dibandingkan misalkan dengan yang lain, sistem yang satunya seperti ini. Yang ini langsung dibuang. Kalau yang ini dibikin ke mesin kalor dulu, akhirnya menghasilkan kerja W out net. Yang satunya digunakan untuk menghasilkan kerja. Kalau yang awal langsung dibuang, kalau yang ini W out-nya digunakan untuk menghasilkan kerja. Misalkan suhunya yang atas ini misalkan 300 Kelvin, yang bawahnya kebalik. Ini 1000 Kelvin, ini juga sama 1000 Kelvin, yang bawahnya 300 Kelvin. 300 Kelvin. Nah, tapi kalau yang bawahnya ini digunakan untuk menghasilkan kerja. Nah, meskipun berarti kan ini efisiensinya atau kerjanya dulu. Kerjanya dengan QH dikurang QL sama dengan 700 ini berarti efisiensinya 1 dikurang 300 Kelvin dibagi 1000 Kelvin sama dengan 0,7 atau 70% dari
70% dari Q H 100 kilojoule dijadikan kerja atau W out, netnya sama dengan 70 kilojoule. Nah, jadi yang atas ini panasnya langsung dibuang ke reservoir suhu rendah, panas sebesar 100 kilojoule, sedangkan yang di bagian bawah ini 100 kilojoule kita konversi dulu ke mesin kalor untuk menghasilkan kerja, baru sisanya dibuang. Ini 70 kilojoule, yang ini berarti 30 kilojoule. Nah, meskipun yang satunya 70 kilojoule, yang satunya 100 kilojoule, tapi 70 kilojoule ini lebih berkualitas. Lebih tinggi kualitas. Jadi kualitasnya lebih tinggi. Nah, itu kenapa kita perlu memanfaatkan energi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan kerja. Nah, sedangkan efek Carnot refrigerator dan pompa kalor tinggal diubah saja. Berarti koefisien kinerja dari refrigerator atau pompa kalor irreversible selalu kurang. Jadi sama sebelumnya. Jadi COP refrigerator ini pasti lebih sebenarnya dari COPR Carnot. Koefisien kinerja dari semua refrigerator atau pompa kalor reversible yang beroperasi di antara dua reservoir sama adalah sama. Nah, ini kalau tadi untuk mesin kalor Carnot, mesin kalor Carnot efisiensi termalnya sama dengan 1 dikurang TL bagi TH. Kalau refrigerasi Carnot, COP ini bisa kita samakan dengan efisiensi kalau di mesin kalor. Kalau di refrigerasi dan pompa kalor kita pakainya COP. Ini rumusnya seperti ini. Nah, untuk pompa kalor Carnot kita pakainya COP juga. Tapi sininya HP 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang TH ETL per TH. Nah, ini sama kayak sebelumnya.
Nah, sehingga untuk refrigerator dan pompa kalor, kalau misalkan TH-nya sama, berarti TL semakin kecil menghasilkan W in neto semakin kecil. Artinya COP semakin besar. Enggak. Kalau TL-nya semakin kecil, artinya W in neto yang dibutuhkan semakin besar. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, di latihan ini kita mulai dari latihan 45. Diketahui TL sama dengan 450 Kelvin. Jadi data di bawah ini diklaim sebagai siklus mesin kalor yang beroperasi di antara reservoir suhu panas pada suhu 1500 Kelvin, atau kita bisa tuliskan ini berarti TH-nya. Kelvin, dan reservoir suhu dingin pada suhu 450 Kelvin, berarti ini TL-nya. TL sama dengan 450 Kelvin. Ditanyakan untuk setiap kasus tentukan apakah siklus tersebut berarti secara reversible, irreversible, atau tidak mungkin. Tentukan siklus sampai dengan D. Reversible, irreversible, atau tidak mungkin. Nah, kita mulai jawab dari efisiensi maksimal. Nah, efisiensi thermal maksimal ini sama juga dengan efisiensi dari thermal reversible, atau sama dengan 1 dikurang TL dibagi TH. Ini ada di persamaan
Jadi untuk menentukan batas maksimal efisiensi kalor pada mesin kalor yang sebenarnya, kita menggunakan mesin kalor Carnot. Berarti sama dengan 1 dikurang TL-nya udah diketahui 450 Kelvin bagi 1500 Kelvin. Hasilnya sekitar 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7. Nah, kalau efisiensi thermal lebih kecil daripada efisiensi thermal maksimal, berarti ini irreversible. Kalau misalkan sama dengan reversible, kalau misalkan lebih besar dari maksimal, kita pakai istilahnya reversible. Tidak mungkin. Sekarang kita mulai dari yang A dulu. Yang A, QH sama dengan 600. Kita langsung jawabannya aja deh. Thermal ini sama dengan V out kita hitung dulu W out netonya sama dengan QH dikurang QL sama dengan 600 sesuai soal. Berarti ini oke. Nah, selanjutnya kita hitung efisiensi thermalnya. Persamaan 2 4. Nah, efisiensi thermalnya W net QL QH (300 kilojoule dibagi 600 kilojoule sama dengan 0,5 atau lebih kecil
ini lebih kecil dibandingkan efisiensi thermal. Tadi kan efisiensi thermal reversibelnya 0,7, berarti ini irreversible. Yang B nya W net QH nya tadi untuk yang B 400, hasilnya 280. Oke. Nah, efisiensi thermalnya ini sama dengan 280 kilojoule dibagi 400 sama dengan 0,7. Sama dengan 0,7. Nah, kalau sama dengan efisiensi thermal reversible berarti ini siklusnya reversible. Untuk yang C sama dengan 200 hasilnya 200 kilojoule. Sekarang kita lihat di soal harusnya 300 kilojoule. Berarti ini tidak sesuai soal, berarti tidak mungkin. Jadi yang C nggak mungkin karena tidak sesuai soal yang diberikan. Nah, yang D-nya (800 kurang 200) 600 kilojoule.
800 kilojoule sama dengan 0,75. Nah, karena yang D efisiensi thermal lebih besar daripada efisiensi thermal reversible, berarti ini tidak mungkin. Nah, itu. Selanjutnya latihan 46. Sebuah gas ideal dalam suatu rangkaian silinder piston mengalami siklus mesin kalor seperti yang digambarkan di samping. Proses kompresi isotermal terjadi pada suhu 300 Kelvin dari tekanan 90 kPa ke 120 kPa. Jika efisiensi termal adalah 60%, tentukan A. Suhu ekspansi isotermal dalam Kelvin, B. Kerja neto yang dihasilkan per satuan kilomol atau kilojoule per kilomol. Berarti kita bisa tuliskan yang diketahuinya. Isothermal. Ini persamaan atau proses proses 3 ke 4. Proses dari keadaan 3 ke keadaan 4. P3-nya sama dengan 90 kilopascal. Saya gambarkan dulu. Atau di copy aja deh ini. P4-nya nah, T-nya karena ini dalam isothermal berarti T3 sama dengan T4 sama dengan 300 Kelvin. Efisiensi termalnya 60% atau 0,6. Nah, yang ditanyakan A. TH-nya. Atau tadi yang ditanyakan suhu ekspansi isotermal. Ini kompresi isotermal, yang ini
yang B-nya kita mulai dari yang A. Nah, di A berdasarkan persamaan 12 yang namanya ini berarti n-termalnya reversible ya. Kenapa di sini ditulisnya reversible? Karena dalam siklus Carnot. (0,6) sama dengan 1 dikurang 300 Kelvin bagi TH. Nah, ini pindah ruas. Ini pindah ruas ke sini. Berarti 300 Kelvin bagi TH sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Berarti 300 Kelvin per TH sama dengan 0,4. Nah, TH berarti 300 Kelvin dibagi 0,4 sama dengan 750 Kelvin. Selanjutnya yang B. Nah, untuk yang B-nya untuk siklus mesin Calor ada di persamaan yang jadi QH-nya berarti Q dari proses 1 ke 2, yang jadi QL-nya ini Q dari 3 ke 4. Nah, sedangkan dari persamaan 2.11 QH dibanding QL TH dibanding TL atau
QH sama dengan TH dibagi TL dibagi QL. Nah, tadi QH-nya itu sama juga dengan Q12. QL-nya sama dengan Q34. Nah, ini TH bagi TL kali Q34 dikurang Q34. Q34-nya bisa kita keluarkan di depan. Atau ini sama juga dengan Q34. Kalau disamakan penyebutnya, nah ini berarti TL. Ini misalkan persamaan Nah, sedangkan untuk proses 34, ini saya tambah dulu. Sedangkan proses 3 ke 4 samaan energinya Nah, kita balik lagi ke hukum termodinamika yang pertama. Delta U atau
perubahan energi dalam sama dengan delta Q ditambah delta W. U2 dikurang U1 sama dengan Q in kurang Q out ditambah W in kurang W out. Nah, U2 dikurang U1 ini 0. Kenapa 0? Karena suhu konstan atau isothermal. Berarti nol sama dengan Q in kurang Q out tambah in kurang. Nah, karena ini prosesnya proses kompresi. Kalau kompresi artinya lingkungan melakukan kerja. Kompresi sistem dapat kerja Nah, berarti Q in-nya nilainya 0, terus W out-nya juga 0. Berarti yang Q out-nya ini sama dengan Q34, W in-nya ini sama dengan W34. 0 sama dengan min tambah atau W34 sama dengan Q34. Nah, ini harus nilainya absolut atau dia harus berada positif. Ini saya hapus ini.
Ini sekarang kita mencari W34, dapat dicari dari rumus kerja pada atas sistem. Nah, W34 sama dengan WB sama dengan integral 3 sampai 4 P dV. Nah, sedangkan untuk proses isotermal ini bisa dilihat bab W34 sama dengan P3 kali V3 kali ln V4 bagi V3. Nah, sedangkan untuk gas ideal P3 kali V3 sama dengan N dikali konstanta gas universal dikali T3. T4 juga sama. Nah, berarti untuk isotermal T3 sama dengan T4 atau P3 kali V3 sama dengan P4 dikali V4. Nah, berarti kalau V4 dibagi V3 ini sama juga dengan P3 bagi P4. Nah, yang bagian yang ini kita substitusi. Bagian yang ini substitusi ke yang ada di sini.
Nah, ini karena nilai W34 harus positif, maka NRU T3 ln P4 bagi P3. Ini balik ke Q34 Nah, ini bisa dicoret, berarti sisanya tinggal N kali RU dikali TH dikurang TL kali ln 4 bagi P3.
Nah, ini tinggal dihitung. Masukkan nilainya 8,314. Coret, ini hasilnya sekitar 1076,3. Nah, itu untuk latihan 46. Selanjutnya latihan 47. Sistem mengalami sebuah siklus mesin kalor dengan menghasilkan daya keluaran neto sebesar 1 MW ketika menerima energi lewat perpindahan panas dari uap air yang membun sebagai hasil perubahan uap jenuh menjadi cairan jenuh pada tekanan 100 kPa dan seterusnya. Ini kita tulis diketahuinya. Satu megawatt telnya ini sekitar Kelvin. Keadaan tunak, tentukan laju aliran massa teoritis minimum untuk siklus tersebut. Nah, berarti yang di TH yang ditanyakan teoritis minimum. Jadi secara teoritis berapa laju aliran massa yang diperlukan?
minimal. Jawabnya untuk mesin kalor dalam satu siklus. Nah, ini efisiensi termalnya tidak boleh lebih atau harus kurang atau sama dengan efisiensi termal reversible. Nah, sedangkan efisiensi termal ini bisa dihitung menggunakan W out net dibagi QH, Q dot H. Yang ini persamaan sedangkan yang ini 1 dikurang TL bagi TH. Nah, sekarang kita mencari TL diketahui di soal. Sedangkan TH dicari menggunakan tabel. Nah, karena TH berada di fase jenuh atau perubahan di sini dalam hal ini jenuhnya perubahan dari uap air ke cairan air. Gunakan tabel A.3 karena yang diketahui adalah tekanan. Data 1 bar, berarti TH sama dengan nah, ini kita cari lewat tabel. Ini tabel air. Sekarang kita ke tabel A3. Ini tabel A3. Sekarang kita cari yang 1 bar. Nah, ini 1 bar. Nah, cari yang suhunya. Berarti ini suhu yang kita gunakan. Ini latihan 46 mencari TH. Nah, ini TH-nya 99,63 derajat Celcius.
Jadi nilainya 99 atau sama dengan 372,78 Kelvin. Nah, di sini untuk pipa di latihan ini termasuk heat exchanger atau penukar panas. Sehingga gunakan persamaan 21 Nah, karena ini aliran tunak, berarti Min sama dengan Mout. Sama dengan tadi M-nya yang ini Q-in-nya karena nggak ada masukan 0. Nah, Q-out-nya karena keluar dari pipa ini berarti jadi Q dot H. M dot H out kurang H in. Nah, Q out-nya ini saya tulis ulang dulu. Nah, ini Q out-nya nah, ini nilainya yang 0. Yang ini sama juga dengan Q QH sama dengan, nah, H out-nya ini sama dengan HF, sedangkan H in-nya sama dengan HG.
fase cairan jenuh, yang ini berarti min QH kurang Hg, atau Q dot H sama dengan minus M dot Hg, atau sama juga dengan M dot Hg dikurang Hf. Nah, ini juga bisa kita tuliskan sama dengan bukan min lagi, Hfg. Ini ada di tabel juga. Nah, ini berarti untuk mencari Hfg gunakan kembali tabel A3. Satu bar, berarti Hfg 1 bar. Nah, ini kita gunakan lagi tabel. Nah, ini 1 bar, berarti sekarang cari Hfg nya. Nah, ini Hfg nya. Ini latihan 46 mencari Hfg 2258 kilojoule per kilogram. Nah, berarti Q dot H-nya sama dengan M dot kali Hfg sama juga dengan dikali Nah, saya tadi tandai dulu. Ini misalkan persamaan B. Satu megawatt dibagi M dot Nah, ini 1 megawatt
ini sama juga dengan 1000 kilowatt atau sama juga dengan 1000 kilojoule per second. Satu dikurang yang ini coret. Seribu kilojoule per second dibagi m dot 8 kilogram. Nah, kilojoule-nya bisa dicoret. 1 dikurang 0,778 sama juga dengan ini hasilnya 0,443 kilogram per second dibagi m dot 0,222. Nah, yang ini M dipindahkan ke sebelah kanan, 0,22 dipindahkan ke sebelah kiri. Sat 1,995 kilogram per second. Nah, jadi M teoretis minimum sama dengan 1,995 kilogram per second. Sini. Sekarang yang latihan 48. Diketahui di latihan 48 ini COP sebuah kulkas berarti COP-nya COPR besar 5, suhu 23 derajat Celcius. Nah, suhunya ini suhu dapur ya, atau tempat pembuangan panasnya. Jadi ke ruangan dapur. Suhunya 23 derajat Celcius. Kulkas tersebut mengeluarkan panas dengan laju 4,8 kW ke udara. Udara yang ada di dapur tersebut dari koil logam yang terletak di bagian luar kulkas. Tentukan A daya masukan dalam kilowatt, B suhu teoretis minimum dalam satuan Kelvin.
ketahui lima TH sama dengan 23 derajat Celcius. Nah, ini kalau digambarkan reservoir suhu tinggi, ini TH dapurnya, yang ini kulkasnya. Ini TL. Nah, ini kalau digambarkan. Nah, yang ditanyakan A W in. Oh ya, ini ada nya, B-nya TL teoretis minimum. Nah, untuk yang A, ini dari rumus sebelumnya untuk menghitung COPR, QL dibagi yang sebenarnya. Sama dengan Nah, untuk mempermudah, ini yang bagian di atas kita balik, yang bagian antara atas dan bawah kita balik. Dibalik penyebut. Nah, ini kalau dibalik berarti jadinya akan 1/COPR sama dengan
Q.H kurang Q.L. Seperti ini. Nah, yang ini bisa dicoret kalau misalkan udah dibalik. Berarti 1 per CPR sama dengan QH kurang 1. Tahu ininya saya tulis di sini. Nah, ini misalkan dipindah ke sebelah kanan, 1 per COPR nya di sebelah, dipindah ruas. Kebalik. Atau ini yang dipindah deh. Berarti 1 per COPR tambah 1 sama dengan nah, COPR nya udah diketahui, berarti 1 per 5 tambah 1 sama dengan QH nya juga diketahui, Q.H nya diketahui juga 4,8 kW dibagi Q.L. Ini 1 per 5 tambah 1 sama dengan 1,2. Berarti Q.L nya sama dengan 4,8 kW dibagi 1,2 sama dengan 4 kW. Nah, karena yang ditanyakan adalah Win net-nya, Q.L berarti sama dengan 4,8 dikurang 4 kW sama dengan 0,8 kW. Itu yang A nya. Nah, yang B nya yang ditanyakan TL teoretis minimum.
Nah, ini kita pakai perbandingan antara COPR dengan COPR reversible. Yang ini reversible, yang ini sebenarnya. Nah, COPR-nya udah diketahui, yang sebenarnya 5. Yang ini 1. Nah, pindah ruas berarti TH per TL kurang 1 1/5. 1/5 ditambah 1. Satu koma dua. TL Nah, itu latihan yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Silakan dipelajari, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.